angkatan 6, yaitu mengenai modul 1.4 budaya positif, yang akan kami berbagi materi kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri kegiatan ini. Oke, baiklah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu sehingga kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya pimpin saja. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Ibu Siti Aisyah, ya, dan saya sendiri, ya, Ibu Edvina Ningsih. Baiklah, yang pertama akan menyampaikan materi ini yaitu Ibu Siti Aisyah. Kepada Ibu Siti, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Vina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat penting sekali di sekolah untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini itu ya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Yang artinya itu berbagai macam, kan kita ini di Indonesia ada berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa, berbagai macam agama dan asalnya kita dari mana gitu ya. Ini yang pertama itu tentang 5 kebutuhan hidup. Nah, kita ini hidup mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini ada kebutuhan yang bersifat fisiologis, ada yang bersifat biologis, dan ada yang bersifat psikologis. Kalau yang bersifat fisiologis itu seperti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, kebutuhan kesehatan. Kalau yang biologis ini ya kebutuhan reproduksi, dan psikologis ini kebutuhan rasa aman. Nah, ini ada juga kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang itu meliputi ini keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti keluarga, seperti teman, atau bahkan dengan binatang peliharaannya kita. Terus ini yang kebutuhan penguasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, kebutuhan untuk yang kebebasan ini kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir itu tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Setiap orang kita, bukan cuma anak-anak, kita pun juga perlu ini kesenangan ini, dan 5 kebutuhan hidup ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Ada 5 kontrol posisi ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, tetapi di antara berikut mungkin yang posisi untuk berikutnya, nah, kita mempunyai 3 motivasi perilaku. Karena itu kita melakukan sesuatu itu karena menghindari yang ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua itu kadang kita mengerjakan sesuatu karena nanti mau dapat hadiah gitu ya, mendapatkan imbalan. Kadang juga memang dari diri kita sendiri, saya itu memang saya mau disiplin diri dari dalam diri. Nah, kedua motivasi ini yang menghindari hukuman dengan menghindari dan untuk mendapatkan imbalan itu motivasi ekstrinsik dari luar. Tetapi kalau yang terakhir ini adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, di sini untuk yang ketiga itu motivasi yang berasal dari diri sendiri itu karena apa ya? Karena disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai apa yang kita hargai dan apa sih yang akan kita capai.
3 macam, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, hukuman itu biasanya satu arah ya, dari guru ke siswa gitu. Dan biasanya kalau kita memberikan hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, karena kita marah-marah atau suruh anak membersihkan WC itu merupakan hukuman. Terus kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalnya siswa yang terlambat bisa dikatakan didiskusikan, misalnya siswa yang terlambat itu bisa nanti konsekuensinya nanti jam istirahat siswa-siswa yang terlambat nambah berapa menit keterlambatannya untuk mempelajari materi tersebut. Terus yang ketiga ini tentang restitusi. Nah, restitusi nanti itu akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya Ibu Ervina. Mungkin nanti akan lebih dalam. Ini kolaboratif antara murid dan guru untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi dari suatu masalah. Nah, ternyata selama ini kita kan berpikir ya, kalau penghargaan itu selalu bagus. Ternyata hasil penelitian dari Alfikon ini ternyata penghargaan ini tidak selamanya bagus karena mempunyai dampak-dampak yang bermacam-macam. Di antaranya ini pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjangnya. Nanti kalau dikasih hadiah gitu ya, nanti jangka panjangnya juga anak itu berharap terus akan mendapatkan hadiah. Kalau tidak mendapatkan hadiah, nanti dia tidak mau kerja. Ini banyak sekali. Ini diantaranya ada penghargaan tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan mengurangi kualitas, terus mematikan kreativitas, dan kadang itu penghargaan itu menghukum. Seandainya ya, biasa kan yang dapat ranking 1 dikasih hadiah, tiba-tiba dia ranking 2 tidak dikasih hadiah gitu ya. Jadi merasa terhukum gitu. Jadi itu ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik ya. Untuk selanjutnya dari rekan saya Ibu Ervina akan melanjutkan tentang restitusi. Ini yang merupakan hal yang baru untuk kita. Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Siti Aisyah. Ya, saya akan menjelaskan mengenai restitusi. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar apa sih sebenarnya restitusi itu? Oke, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya tadi. Dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi di situ kita bisa menanyakan kepada anak tersebut. Ya, kita menanyakan setelah kita melakukan identitas tadi, bagaimana mencarikan anak itu bisa sukses. Kemudian kita membuat validasi tadi. Validasi itu tingkah laku. Apakah tingkah laku itu sudah benar? Kemudian yang terakhir kita melakukan nilai-nilai yang dia percaya itu, apakah nilai dia yakin itu, apakah dia bisa berubah tidak? Dia bisa melakukan hal yang lebih baik tidak? Nah, ketika anak tersebut sudah mengetahui hal itu, maka proses restitusi tadi itu bisa tercapai, bisa terlaksana apa yang sesuai dengan tujuan yang kita